Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar adik-adik? Sehat ya? Ya, baik. Sebelum kita lanjut membahas materi kita pada hari ini, Bapak minta satu orang untuk dapat memimpin pembacaan doa. Ya, kepada ketua kelas mungkin bisa. Amin. Ya, semoga dengan pembacaan doa tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi kita pada pembelajaran hari ini. Mungkin sebelum itu Bapak akan mengabsen dulu ya. Nur Indah Majojo, Santia Duwila, Wirna Nasir. Ya, jadi semuanya hadir ya. Bagus. Sebelum Bapak melanjutkan materi kita pada hari ini, mungkin ada yang masih ingat materi kemarin? Ayo. Iya, tentang apa? Puisi. Nah, adik-adik semuanya, materi kemarin kita yaitu tentang puisi. Bapak ingin bertanya lagi. Ketika adik-adik membaca puisi atau melihat pembacaan puisi di media sosial, apa yang adik-adik rasakan? Apa yang ada dalam pikiran adik-adik? Ya, terharu. Ada lagi? Nah, sedih. Ya, gembira. Menurut adik-adik semuanya, apa sih yang membuat adik-adik merasa hal-hal tersebut? Ada apa pada puisi tersebut? Bukankah puisi hanya sebuah kata-kata yang ditulis oleh para penyair? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, maka hari ini kita akan melanjutkan tentang materi tersebut, yaitu terkait unsur-unsur yang membangun sebuah puisi. Nah, adik-adik semuanya, karena kemarin kita telah belajar tentang apa itu puisi, sekarang kita akan melanjutkan materi kita terkait unsur-unsur yang membangun karya puisi. Jadi, puisi itu tidak semena-mena hanya sebuah kata-kata. Ia mempunyai unsur-unsur yang membangunnya. Bisa adik-adik lihat di sini. Di sini terdapat beberapa unsur puisi, yaitu ada unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin itu terdiri dari tema, rasa, nada, dan amanat. Sedangkan unsur fisik itu terdiri dari diksi, rima, tipografi, imajinasi, kata konkret, dan gaya bahasa atau yang kita sebut dengan majas. Di sini Bapak akan menjelaskan terkait apa sih yang dimaksud dengan unsur batin itu dan apa yang dimaksud dengan unsur fisik. Yang pertama adalah tema. Tema yang dimaksudnya adalah ada rasa. Nah, rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkannya dalam sebuah puisi. Rasakan apa yang dirasakan oleh para penyair. Selanjutnya ada amanat. Nah, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Melalui puisi yang dibaca, pembaca dapat memperoleh amanat yang tersurat yang akan hendak disampaikan oleh para penyair tersebut. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi itu terbagi menjadi 6 adik-adik. Yang pertama ada diksi. Dan yang terakhir ada tipografi. Tipografi merupakan bentuk visual puisi. Susunan, tata letak, spasi bahkan huruf. Penyair kadang menggunakan tipografi untuk menegaskan makna atau suasana. Misalnya, menata kata menyerupai bentuk objek atau untuk menciptakan sebuah efek dramatik. Nah, setelah Bapak menjelaskan terkait unsur fisik dan unsur batin, di sini Bapak akan memberikan contoh pada sebuah puisi. Nah, di sini kita akan melihat unsur batin dan unsur fisik yang terkait atau yang terkandung dalam puisi Aku karya Khairil Anwar. Untuk itu, Bapak akan mencoba untuk memutar videonya. Jadi mohon untuk adik-adik dapat menyimak supaya nanti kita bisa membahas bersama-sama. Mohon untuk disimak ya supaya nanti kita dapat mengetahui apa unsur batin dan unsur fisik yang terkandung dalam puisi Aku. Khairil Anwar dalam karya kalau sampai waktu itu adalah pembacaan puisi Aku. Di sini kita akan sama-sama melihat unsur batin dan unsur fisik yang terkait dalam puisi Aku. Yang pertama, unsur diksi yang terkandung dalam puisi Aku yaitu misalnya binatang galang. Di situ pilihan kata yang ekstrim untuk menunjukkan pemberontakan. Ada pula kata meradang, nah atau menerjang. Di situ kata kerja penuh energi dan kekuatan, yaitu seperti kata berlari.
itu menciptakan sebuah tekanan emosional. Tipografi yang terkandung dalam puisi aku yaitu puisi tersebut disusun dalam bait-bait pendek dengan larik-larik tidak berpola. Gaya bebas ini mencerminkan semangat kebebasan dan pemberontakan oleh Khairil Anwar. Baik, itulah unsur fisik yang terkandung dalam puisi aku. Selanjutnya kita akan mengulik terkait unsur batin yang terkandung dalam puisi aku. Yang pertama ada tema. Tema dari puisi aku itu bisa juga terkait pemberontakan, kebebasan dan semangat hidup yang tak mau dikekang. Puisi ini menegaskan jati diri penyair yang ingin hidup bebas tanpa ada pengaruh dari siapapun. Rasa yang terkandung dalam puisi aku didominasi seperti kemarahan, keberanian, semangat hidup, dan keteguhan hidup. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat atau pesan yang terkandung yang hendak disampaikan oleh para penyair. Amanat yang disampaikan Khairil Anwar pada puisi aku yaitu jadilah diri sendiri bahkan jika harus melawan arus. Kebebasan adalah harga diri. Hidup harus dijalani dengan keberanian dan jangan mudah menyerah pada luka atau penderitaan. Itulah unsur fisik dan unsur batin yang terkandung dalam puisi aku. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Jika ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan kepada Bapak. Sudah? Semua sudah mengerti ya? Baik. Kalau semua sudah mengerti, di sini Bapak akan berikan tugas. Jadi tugas kalian adalah kalian mencari puisi Jembatan karya Sutarji Kalsumbahi. Setelah kalian menonton puisi tersebut, diharapkan kalian dapat menyimak dan bisa menulis unsur batin dan unsur fisik yang terkandung dalam puisi Sutarji Kalsumbahi yang berjudul Jembatan. Puisi Jembatan Sutarji Kalsumbahi. Iya. Untuk itu, masing-masing dari kalian, ayo mulai untuk mencari. 15 menit ya. Baik. Ada yang sudah selesai? Ya. Yang sudah selesai, silakan boleh dikumpulkan. Baik. Terima kasih adik-adik yang sudah mengumpulkan tugasnya. Jadi Bapak dapat katakan, Bapak dapat simpulkan bahwa adik-adik sudah sebagian besar sudah paham terkait unsur fisik maupun unsur batin yang terkandung pada sebuah puisi. Bagus sekali. Berikan aplaus sama-sama. Ya, baik adik-adik semuanya. Mungkin sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Namun sebelum menutup materi kita pada hari ini, Bapak ingin merefleksikan kembali atau mengambil kesimpulan kita pada pelajaran hari ini, yaitu pada sebuah karya puisi terdapat unsur-unsur yang membangunnya. Yang pertama ada unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin itu terdiri dari 4, yaitu apa saja? Tema, rasa, nada, dan amanat. Sedangkan unsur fisik itu terdiri dari 6, diksi, kata konkret, rima, dan tipografi. Itu saja materi kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.